Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Keluarga Kristen. Pagi ini mari kita bersama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus, Allah yang telah menolong seluruh kehidupan kita. Kita dimampukan menikmati sepanjang kawal malam dalam istirahat kita. Kita menikmati hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di pagi hari ini kami bangun. Kami menghadap kehadirat Tuhan. Kami bawa syukur kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup. Kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang memelihara rumah tangga kami, Allah yang memelihara keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami memohon Tuhan pagi hari ini Engkau menolong kami saat kami merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pimpin setiap kami agar mengerti isi hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan untuk menjadi keluarga Kristen yang selalu mengucap syukur. Menjadi keluarga Kristen yang selalu mengucap syukur. Dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, 21 dan sampai di dalam ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita ayat 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Efesus pasal 5 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25. Saya bacakan sampai ayat 25 ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama belajar menjadi keluarga Kristen yang selalu mengucap syukur. Apa hubungannya mengucap syukur dalam kehidupan berumah tangga? Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab kita seperti terpisah perikopnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini masih satu bagian dalam satu pasal, Efesus pasal 5, dan ini merupakan sama-sama masih satu surat dan tidak ada bagian yang tidak terhubung, semuanya berhubungan. Mengucap syukur, menjadi keluarga Kristen yang mengucap syukur. Mari kita bersama perhatikan dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita berumah tangga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Apakah dalam kehidupan kita berumah tangga, kita telah menjadi orang percaya yang dalam keluarga kita selalu mengucap syukur? Tuhan katakan dalam bagian ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bagaimana di tengah-tengah keluarga kita bisa mengucap syukur? Karena pasangan bisa saling bergesekan, bisa memiliki perbedaan pendapat dalam mengasuh anak. Orang tua dan anak untuk membeli sesuatu hal yang sederhana, untuk memilih sesuatu acara, jenis acara seperti apa, itu bisa membuat perbedaan dan akhirnya jika menghasilkan perbedaan, pergesekan,
Tidak ada untuk mengucap syukur, tapi Tuhan katakan, ucap syukurlah dalam segala sesuatu. Lebih dalam, lebih banyak antara suami dan istri, anak dan orang tua, hidup dalam keseharian yang sulit untuk mengucap syukur. Karena semakin lama, semakin banyak persoalan. Bapak Ibu Saudara, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi keluarga Kristen yang selalu mengucap syukur untuk keluarga kita. Mengucap syukur untuk pasangan kita. Mengucap syukur untuk orang tua, ya anak-anak. Mengucap syukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan. Tapi kita hidup bersama, tinggal, dan ternyata pasangan kita mengecewakan, pasangan kita melukai hati. Masih sanggupkah seisi rumah tangga berkata, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk keluargaku, untuk rumah tanggaku. Hari ini kita bersama belajar bagaimana kita bisa membangun hidup rumah tangga kita dengan selalu mengucap syukur. Orang-orang percaya yang hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah orang yang hidup di dalam terang atau hidup sebagai anak terang. Maka dalam rumah tangga kita harus hidup mengucap syukur. Bagaimana caranya? Secara praktis, istri, suami, anak, orang tua bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita perhatikan dan kita belajar dan menyadari bahwa yang pertama, sesungguhnya setiap hal berasal dari Tuhan dan adalah pemberian Tuhan. Supaya kita bersyukur, mari kita mengingat segala sesuatu yang ada pada kita, yang diberikan kepada kita adalah pemberian dari Tuhan. Saat saya dan Bapak Ibu Saudara belajar untuk memahami bahwa pasanganku adalah pemberian Tuhan, dan pemberian Tuhan bukanlah hal yang buruk, tapi yang terbaik, maka apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun karakternya, tujuan Tuhan selalu baik, maka kita akan bisa bersyukur. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Pahamilah bahwa anak-anak yang Tuhan berikan itu adalah pemberian Tuhan. Anak-anak yang dilahirkan di tengah rumah tangga kita adalah pemberian Tuhan. Anak-anak, orang tua yang dipakai untuk melahirkanmu, membesarkanmu, merawatmu itu adalah pemberian Tuhan. Yang Tuhan berikan untuk kehidupanmu. Tuhan berikan untuk menolongmu. Tuhan berikan untuk mendatangkan kebahagiaan bagimu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebetulan. Ingat dan lihat bahwa yang di sebelahmu, yang ada di depanmu, yang bersama dengan engkau adalah pemberian Tuhan, dan pemberian Tuhan itu yang terbaik. Yang kedua, mari kita belajar supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kita belajar bukan hanya memandang setiap orang, setiap bagian keluarga itu pemberian Tuhan, tapi mari kita belajar yang kedua, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga dan keluarga. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami kepahitan atau luka batin karena karakter dari anggota keluarga kita yang buruk, yang tidak menyenangkan kita, yang tidak sesuai dengan kita, respon kita seringkali kita marah. Marah itu menghabiskan energi kita. Respon kita seringkali kita menyerah, kita sudah tidak berbuat apa-apa lagi. Tapi mari kita mulai lakukan yang kedua. Jangan fokus kepada kekecewaan, jangan fokus kepada luka hati, tapi fokus pada kekuatan Tuhan yang sudah menolong kita sampai hari ini. Seorang istri, kita diutus untuk menjadi penolong bagi suami. Jika suami kita memiliki kelemahan,
kekurangan, atau mungkin karakternya tidak baik, tidak cocok dengan selera kita. Ingatlah, sampai di sini itu Tuhan sudah tolong kita untuk menjadi seorang penolong. Kita bersyukur bahwa di dalam kesulitan, di dalam tantangan, kita telah diberi kekuatan untuk itu. Diberi kekuatan untuk membesarkan anak-anak. Diberi kekuatan untuk mendampinginya. Jangan fokus kepada kekurangan, jangan fokus kepada kekecewaan dan luka hati, tapi fokuslah kepada Tuhan yang menyertai kita dan memberikan kekuatan. Yang ketiga, supaya kita bisa selalu belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu, untuk memperhatikan segala sesuatu di tengah situasi keluarga kita, di tengah situasi rumah tangga kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita ingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah mereka lakukan untuk kita. Bapak-bapak bisa mengingat saat engkau marah dengan istrimu, saat engkau jengkel karena perbedaan pendapat dengan istrimu, engkau ingat hal-hal baik yang pernah dia lakukan di dalam menyatakan cintanya kepadamu. Dia melayanimu dengan hati. Dia melayanimu sampai berlelah-lelah. Ingat dan ingat bagaimana istrimu mengandung anakmu, melahirkan anakmu, merawatnya dan membesarkannya bagimu. Ingat bagaimana istrimu mencuci bajumu, bagaimana istrimu melakukan hal kebaikan. Istri-istri, jika engkau marah dengan suamimu, jangan fokus kepada hal yang dilakukan yang melukai, tapi mulai renungkan, mulai ingat hal-hal kebaikan apa yang sudah suamimu lakukan bagimu. Cinta kasihnya kepadamu, bekerja begitu keras, memberikan berkat-berkat Tuhan yang telah dia terima dari jerih lelah pekerjaannya, dan memberikannya untukmu dan untuk anak bersama. Anak-anak, saat engkau terluka dengan orang tuamu, dengan perkataannya, ingatlah, engkau telah dilahirkan di keluarga itu. Engkau telah dibesarkan. Engkau telah dirawat. Engkau telah dicintai. Saat engkau tidak mampu berbuat apa-apa, saat engkau tidak mengerti untuk mengucapkan apa-apa, papa mamamu berjuang mengajarimu kata demi kata dan menyimpannya dan mengajarimu untuk mengatakannya. Engkau diajari bagaimana cara hidup. Engkau diajari cara berjalan. Saat ada lubang, saat ada api, apa yang harus engkau lakukan? Engkau dari tidak mengerti apa-apa, tidak bisa apa-apa. Orang pertama yang mengajari engkau tahu dunia ini adalah kedua orang tuamu. Kita akan bisa bersyukur saat kita mulai mengingat kebaikan, cinta yang pernah kita terima. Ucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jika ada yang terluka, jika ada yang kecewa, ingat, Tuhan ada bersama dengan kita, memampukan kita untuk menjadi penolong. Ingat bahwa kita dipasangkan untuk saling melengkapi. Kita disatukan untuk membangun keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam kesulitan, pertolongan selalu ada. Dan orang-orang yang Tuhan berikan tetap pernah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Selamat mengucap syukur sepanjang hari ini, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kita mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu. Engkau menghendaki kami untuk selalu mengucap syukur. Dalam segala keadaan kami senantiasa mengucap syukur. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pasangan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk anak yang Tuhan berikan. Anak yang baik,
anak yang menolong, anak yang mengasihi, anak yang tekun mendoakan kami orang tua. Terima kasih untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dan kehadiran-Mu selalu. Sebab di tengah situasi yang tidak mudah, kami sebenarnya tidak mampu dan tidak sanggup, tapi Engkau ada menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami agar kami dan seisi rumah kami bersama pasangan, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, hidup selalu mengucap syukur sebagai anak-anak terang. Rumah tangga kami, tempat kami, menaikkan syukur kami. Berkati setiap keluarga Kristen yang hari ini juga bersama kami merenungkan firman ini. Tuhan topang, Tuhan tolong mereka. Para suami dalam pekerjaannya sepanjang hari ini Tuhan berkati. Keluar masuk mereka Tuhan sertai. Para wanita sebagai penolong suami Tuhan berkati. Apa yang akan mereka masak, apa yang mereka olah, Tuhan berkati. Bagaimana mereka akan membantu anak-anak mereka, bagaimana mereka akan mengasuh anak-anak mereka. Sepanjang hari ini Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berkarya, selamat mengucap syukur dalam segala keadaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati keluarga Kristen sekalian. Shalom.